Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arus bolak-balik yang menjadi materi minggu ke-11. Di materi ini kita akan sedikit menyinggung tentang materi aja, materi komplit. Nanti bisa dibaca kembali di materi yang sudah saya upload di GCR. Di pertemuan ini saya akan menitik beratkan di dalam soal dan pembahasannya untuk penyelesaian soal-soal tentang arus bolak-balik dan rangkaian RLC. Capaian pembelajaran dari pemaparan yang di slide ini ada 3, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan pada rangkaian RLC, kemudian mahasiswa mampu memahami konsep osilasi teredam pada rangkaian RLC, dan mahasiswa mampu memahami konsep resonansi pada rangkaian listrik begitu. Nanti akan kita perkaya di pembahasan dan soal saja. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah rangkaian RLC yang memiliki parameter L sama dengan 0,4 Henry, kemudian C-nya sama dengan 5 mikrofarad, dan R-nya adalah 800 ohm gitu. Tentukan apakah sistem berada dalam kondisi underdamped, overdamped, atau critically damped gitu. Nah, nanti kita perlu lihat dulu apakah sistem ini berada pada kondisi yang mana, atau kita lihat besaran yang ada di sini. Besaran yang sudah ada di dalam soal, kalau kita melihat di soal, maka bisa dilihat adalah ini, R-nya bernilai 800 ohm gitu. Oke. Nanti karena ini nilainya lebih besar daripada nilai resistansi kritis, maka sistemnya menjadi sistem overdamped gitu. Ya, saya tuliskan ulang di sini untuk apa yang diketahui. Di sini ada L-nya, ada C-nya, ada R-nya. Ini sudah ada di slide sebelumnya, maka kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan gitu. Kita masuk ke yang kanan. Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan untuk R grid ya, atau di sini adalah resistansi kritis, di mana resistansi kritis ini sama dengan 2 akar L per C gitu. Ini adalah persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung resistansi kritis. Maka nilai-nilai yang ada dari soal tinggal dimasukkan saja kecuali nilai R-nya gitu. Maka nilai R kritisnya sama dengan 2 akar, di sini kita punya 2 akar 0,4 dikalikan dengan 5 mikrofarad. Ini kita boleh konversi dulu menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 farad di sini. Lalu kita substitusikan ke dalam nilai di dalam persamaannya, maka kita punya 0,4 dibagi atau 0,4 per 5 kali 10 pangkat min 6. Maka R kritis sama dengan 2 dikali akar 80.000. Ini nanti hasil pengoperasian yang atas, yang 0,4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. Ini kan nanti sama aja 4 kali 0,-1 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 5, itu nanti diperoleh 80.000. Sehingga bisa dihitung saja nanti pakai kalkulator akar 80.000 berapa. Di sini kita peroleh untuk R grid atau hambatan kritisnya sama dengan 2 kali 282,84, dan nilai akhir dari R kritisnya sama dengan 565,7 ohm di situ. Untuk yang soal yang pertama. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada dalam sebuah rangkaian RLC diketahui L-nya 0,25 Henry, C-nya 4,0 ya mikrofarad, dan R-nya adalah 300 ohm. Ini nanti bisa kita langsung ubah aja 4 kali 10 pangkat min 6 farad
Kemudian tentukan frekuensi osilasi teredam atau omega aksennya berapa. Oke. Kita di sini coba lihat dulu apa yang ada. Maka di sini kan kita harus menggunakan konsep dasar dari osilasi teredam pada RLC seri ya. Di sini ada rangkaian seri RLC, yaitu pada sistem RLC arusnya itu kan bisa berosilasi dan amplitudenya menurun karena adanya resistansi di sini. Maka osilasi ini nantilah yang kita anggap sebagai osilasi teredam. Kemudian di dalam persamaan matematikanya untuk osilasi teredam ini kita menggunakan persamaan T sama dengan Hi E min omega T cos omega aksen T ditambah V di situ. Dengan definisinya di sini kita tentu punya omega aksen tadi adalah frekuensi osilasi teredam, maka kita ada yang lain nggak di situ? Omega ya, ada omega, ini omega yang baru. Nanti kita gunakan, ini adalah laju redamannya. Kemudian nanti tentu ada W0 atau omega 0, di situ adalah frekuensi alami dari sistemnya. Frekuensi alami sistem. Ya, yang tentunya untuk omega 0 ini adalah frekuensi tanpa redaman. Tanpa redaman. Di slide kali ini udah ada udah ada catatannya. Ini menjadi langkah ya, ini solusi untuk langkah pertama, ini langkah kedua, barulah nanti kita masuk ke langkah ketiga. Dimana untuk yang langkah pertama kita harus menghitung omega 0-nya dulu. Omega 0 sama dengan 1 per akar LC gitu. Nanti ini tinggal ditulis aja. Ini silahkan diingat-ingat lagi. Boleh dicatat persamaan-persamaan yang sekiranya penting, terutama di dalam aplikasi soal ya. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Tadi kita punya nilai L-nya 0,25 dan untuk C-nya kita punya 4 mikrofarad, yang artinya dia 4 kali 10 pangkat min 6. Langsung disubstitusi ke persamaan, kita punya L-nya 0,25, kemudian C-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6, sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 1 per akar 1 kali 10 pangkat min 6. Nanti boleh pakai kalkulator, boleh dihitung manual gitu. Ini kan nanti kita punya 10 pangkat min 3, sehingga nilai akhir dari omega 0 adalah 1000 radian per second. Selanjutnya setelah kita menghitung omega 0 atau frekuensi alaminya, maka kita perlu menghitung gamanya, yaitu konstanta redaman. Yang di sini menghitung konstanta redamannya atau gamma itu bisa menggunakan persamaan R dibagi 2L. Langsung disubstitusi, tadi di soal itu kita punya nilai R-nya adalah 300 ohm dan L-nya adalah 0,25, tinggal dimasukkan. Maka kita punya 300 dibagi 2 kali 0,25 dan diperoleh 600 radian per second. Untuk langkah yang ketiga, kita menghitung omega aksen dengan persamaan omega aksen sama dengan akar omega 0 kuadrat dikurangi gamma kuadrat. Kita tadi punya nilai omeganya adalah 1000 radian per second, kemudian untuk ini omega 0 ya, omega 0-nya adalah 1000 radian per second, sedangkan untuk yang gamanya adalah 600 radian per second. Langsung disubstitusi aja semua. Di sini kita punya 1000 kuadrat dikalikan
1000 kuadrat dikurangi dengan 600 kuadrat. Nanti kita peroleh akar 640.000 dan di akar sehingga diperoleh omega aksen sama dengan 800 radian per second. Seperti itu. Selanjutnya di soal 3, ini ada sebuah sistem RLC ingin dirancang agar mengalami peredaman kritis. Jika diketahui induktansinya L sama dengan 0,2 Henry ya, dan kapasitasnya C sama dengan 2 mikrofarad, tentukan nilai hambatan R gitu. Ini saya typo nih. Coba kita selesaikan dengan persamaan yang sudah ada tadi seperti beberapa soal sebelumnya, yaitu kita menggunakan persamaan untuk resistansi kritisnya, yaitu kita menggunakan persamaan 2 akar L per C. Oke, untuk soal tadi kita kan udah diketahui, di soal itu udah jelas sih ditulisin bahwa L-nya sama dengan 0,2 Henry, kemudian C-nya sama dengan 2 mikrofarad gitu. Ini saya masih salah mengcopy dari soal di depan. Maka kita masukkan ke persamaan untuk R kritisnya. Ingat, ini persamaan untuk R kritis, yaitu R krit sama dengan 2 kali akar L per C. Maka tinggal kita substitusikan nilai yang ada di situ. L-nya adalah 0,2 dan untuk C-nya adalah 2 mikrofarad, atau kita bisa ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Nanti tinggal kita substitusikan semua nilainya ke bawah dan kita peroleh R sama dengan 2 kali akar 0,2 dikali 10 pangkat min 6. Nanti ini kan di bagian sini kita bisa ganti jadi 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Ini hilang dan kita tinggal peroleh 2 akar 10 pangkat 5 itu. Nah, nanti tinggal di ini aja, kan kalian boleh pakai kalkulator, maka tinggal akar 10 pangkat 5-nya ini dihitung berapa. Ini sudah saya hitung, nilainya di 316,23, sehingga R krit sama dengan 2 kali 316,23 dan diperoleh hasil akhirnya adalah 632,5 ohm. Soal 4, dalam sebuah rangkaian RLC, kapasitansi awal adalah C. Jadi ini tidak disebutkan nilainya di dalam berapa farad, enggak, dia langsung dalam C aja, enggak masalah. Kemudian ada sebuah kapasitor lagi dengan nilai 2C ditambahkan secara paralel. Tentukan perbandingan frekuensi resonansi sebelum dan sesudah penambahan kapasitor. Ini yang perlu diingat itu adalah rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian kapasitor C seri itu seperti halnya kalian nanti menggunakan rangkaian paralel untuk resistor gitu. Jadi C seri itu bisa dihitung dari 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya sampai 1/Cn gitu. Sedangkan untuk C paralelnya ini justru malah kita tinggal menggunakan C paralel itu sama dengan C1 tambah C2 tambah seterusnya sampai C ke N. Itu untuk kapasitor. Lalu
kita harus menghitung C totalnya dulu atau C paralelnya dulu. C paralelnya atau C totalnya berarti kita punya C1-nya ini jadi nilai C1 dan ini menjadi nilai C2. Berarti kita punya C ditambah dengan 2C. Maka C total kita adalah 3C. Nah, ini dulu. Atau misalkan kita nanti indekskan menggunakan awal dan akhir, ya berarti C awalnya adalah C, sedangkan C akhir yang kita gunakan adalah 3C gitu. Ini tadi udah ya, untuk C total tadi saya udah jelaskan di slide sebelumnya. Kita pakainya 3C, maka frekuensi resonansi gitu. Ini kan untuk membandingkan ya, sebenarnya tadi soalnya itu kan dia meminta untuk perbandingan frekuensi resonansi sebelum dan setelah penambahan kapasitor. Maka kita harus tahu dulu berapa frekuensi resonansinya gitu. Di sini ini untuk persamaan umumnya untuk frekuensi resonansi, maka kita boleh hitung aja satu-satu dulu. Ini slide saya kok berantakan. Jadi kita masukkan dulu untuk F lama atau F awalnya. Untuk F lama itu berarti kita menggunakan 1/2pi akar L C. Sedangkan F baru itu kita punya 1/2pi akar 3 LC gini, karena C nya jadi 3 ya. Kalau misalkan kita akan membandingkan lama dibandingkan dengan baru, maka di sini kan ini semua sebenarnya sama nih, ini sama. Maka di dalam persamaannya kan kita jadi punya F lama per F baru gitu, atau FL gitu aja lah. F lama dibagi dengan F baru sama dengan 1/akar LC per 1/akar 3 LC gitu. Karena L-nya ini kita nggak ketahui ya, misalkan L-nya nggak diketahui dan kita misalkan dulu L-nya itu adalah 1 misalkan begitu, maka ini juga bisa hilang, akar satunya bisa dikeluarkan, dan C kalau misalkan faktor pengalinya kita juga dianggap nggak tahu, atau kita misalkan 1 juga, ini juga bisa dihilangkan karena 1 kali 1 akar 1 itu menjadi 1. Di sini kita punya akar 1. Kemudian di bawah sini kita punya 1/akar 3. Maka pada akhirnya malah FL per FB ini akan menjadi akar 3 per akar 1. Sehingga kita peroleh akar 3/1. Yang menjadi perbandingannya adalah FL banding FB sama dengan akar 3 banding 1. Ini kalau misalkan mau ditanyakan perbandingan di dalam bentuk akar. Kalau misalkan enggak ya nanti silahkan diakarin aja, akar 3 itu berapa, ini kurang lebih sebanding dengan 1,73 ya. Nanti boleh dilakukan, ini bisa dicoba lagi, diutak-atik lagi, sama dilihat lagi untuk proses pengerjaannya. Contoh soal lain di sini ada sebuah kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad.
ditambahkan secara paralel ke kapasitor dengan nilai 5 mikrofarad pada rangkaian RLC, kemudian tentukan rasio antara frekuensi resonansi sebelum dan sesudah penambahan. Ini mirip kayak yang sebelumnya, tetapi di sini kita tidak tidak dalam satuan C atau enggak, pengalinya itu tidak diketahui gitu. Kalau yang di soal nomor 4 tadi kan pengali C-nya tidak diketahui atau menjadi variabel yang tidak kita ketahui. Di sini semua diketahui. Misalkan kita anggap yang awal itu C1-nya adalah 10 mikrofarad dan C2 itu adalah 5 mikrofarad. Nggak usah dulu deh. Maka C totalnya sama dengan 15 mikrofarad gitu. Kita punya 15 mikrofarad, atau ini sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 farad. Ini dulu. Karena di sini ditanyakannya adalah rasio antara frekuensi sebelum dan sesudah, maka kita sama kayak tadi, kita punya C lama dan C baru. C lamanya berarti kita punya di 10 mikrofarad atau 10 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan untuk C barunya kita punya 15 kali 10 pangkat min 6 kali farad gitu. Sama persamaannya kayak yang tadi, kita untuk F-nya kita menggunakan F sama dengan, ini saya pakai F kecilnya harus ini. F sama dengan 1/2 pi akar LC gitu. Persamaannya nanti silahkan dicatat ulang. Lalu satu, kita punya kapasitor lamanya tadi C lama itu 5 mikrofarad dan C barunya itu kita punya 15 mikrofarad. Ini udah nggak ada nih, sehingga tinggal disubstitusi aja nilainya. Jadi F lama sama dengan 1/2 pi kali akar L kali 5 kali 10 pangkat min 6. Atau misalkan nggak dibikin 10 pangkat min 6 pun sebenarnya nggak, masih oke sih, karena nanti mikrofarad dengan mikrofarad juga dia hilang kok satuannya, karena sebanding gitu. Ini sama, yang bawah F barunya sama dengan 1/2 pi akar L kali 15 kali 10 pangkat min 6, sehingga yang sama boleh kita bagi dulu. Ini boleh kita bagi, ini sama, L-nya kita misalkan ya 1 dulu atau berapa, karena kita tidak dideskripsikan di soal nilai L-nya berapa, sehingga L-nya sama, boleh saling menghilangkan, dan nanti diperoleh sama kayak tadi, jadinya malah dibalik aja 15 per akar 5. Ini kita nggak tahu berapa, jadi silahkan dibagi, nanti silahkan pakai kalkulator sendiri, enggak apa-apa. Berarti rasionya adalah akar 3 nanti kalau mau dibagi, atau kalau mau jadi perbandingan juga silahkan diubah menjadi dalam bentuk perbandingan. Untuk yang soal nomor 6 ini nanti coba di ini sendirilah, dicoba-coba aja. Di sini ada sebuah rangkaian RLC yang memiliki parameter R-nya sama dengan 20 ohm, L-nya 0,1 Henry, C-nya 1 mikrofarad. Tentukan frekuensi resonansi pada rangkaiannya gitu. Di sini nanti tinggal disubstitusi aja. Kita pakai persamaannya masih sama. Di sini tadi tinggal dimasukkan nilai L-nya 1, sedang ini L yang ini nilai L-nya 0,1, sedangkan nilai C-nya tadi 1 mikrofarad atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Nanti tinggal dihitung aja dan diperoleh 1/2 pi kali 3,16 Hz gitu. Nanti kalau mau dikalikan 2 pi dikali 3,16 juga boleh. Nanti disesuaikan aja, kalau misalkan
Itu dengan apalagi misalkan soalnya pilihan ganda, nanti bisa disesuaikan sama opsi yang ada di pilihan gandanya. Untuk soal nomor 8 bisa dikerjakan sendiri. Coba di sini ada soalnya, tentukan frekuensi resonansi dari rangkaian RLC jika L-nya sama dengan 50 mH dan C-nya sama dengan 5 mikrofarad. Silahkan di pause aja dulu videonya, nanti bisa dilanjutkan dan dicari sendiri solusinya yang ini. Masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada sebuah sumber AC memberikan tegangan dengan persamaannya adalah VT sama dengan 150 sin 2000 T. Pada rangkaian RLC dengan RLC seri dengan parameter R-nya adalah 40 ohm, L-nya 80 mH, kemudian C-nya adalah 1 mikrofarad. Hitung impedansi total pada rangkaian. Oke, kita coba langsung ini aja, selesaikan. Untuk apa yang diketahui di soal itu ada persamaan fungsinya itu adalah VT sama dengan 150 sin 2000 T. Nah, kita perlu ingat sesuatu hal dulu bahwa persamaan fungsi umumnya itu kan VT itu adalah V0 sin omega T. Sehingga dari persamaan VT di sini kita peroleh nilai V0-nya adalah 150 dan untuk omeganya adalah 2000. Ini omeganya udah dapat dulu. Maka kita bisa peroleh di sini omeganya adalah 2000 radian per second. Selanjutnya kita kan harus menghitung impedansinya ya. Nah, karena soalnya meminta untuk kita menghitung impedansi, maka di sini ada persamaan umum untuk impedansi yang bisa kita gunakan, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC, di mana XL itu kan reaktansi induktifnya, sedangkan yang X itu reaktansi kapasitifnya. Nah, tadi si omega sendiri digunakan untuk menghitung XL sama XC-nya itu. Ini reaktansi, yang ini reaktansinya. Reaktansi. Selanjutnya kita tinggal masukin aja persamaan untuk XL atau reaktansi induktifnya itu adalah XL sama dengan omega L. Ini kan hambatan semu dari induktor ya. Tadi kita punya omeganya 2000, kemudian L-nya kita punya 0,8, maka reaktansi induktifnya atau XL-nya adalah 160 ohm. Untuk yang reaktansi kapasitif, kita peroleh dari persamaan 1 omega C. Jadi dimasukin aja 1 per 2000 dikali 1 kali 10 pangkat 6. 1 kali 10 pangkat 6. Nanti kita peroleh 500 ohm. Bagian untuk tahap yang ini ya. Ini kalian boleh lakukan duluan atau boleh nanti belakangan, boleh, karena persamaan umumnya kan kita gunakan yang ini itu. Toh juga nanti kita bisa mengurangkan atau menyelisihkan antara reaktansi induktif sama kapasitifnya di belakang juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dihitung langsung juga boleh. Jadi ini udah saya selisihin di sini dan diperoleh nilai selisih reaktansinya itu di negatif 340 ohm. Langsung yang lainnya nanti disubstitusi aja, Z sama dengan
akar 40 kuadrat ditambah 340 kuadrat. Nanti diperoleh sama dengan akar 1600 tambah 115600 sama dengan akar 1172200 atau nanti tinggal di akar aja sama dengan 342,4 ohm. Ini untuk impedansinya. Ini di soal 10 kita masih punya soal satu lagi, yaitu soal 10 diketahui VT sama dengan 100 sin 500 T. Ini berarti ini adalah V0 nya, ini omega nya. Digunakan pada rangkaian RLC jika R nya 60 ohm, L nya 200 mH dan C nya 2 mikrofarad. Berapa impedansi total rangkaian? Oke, di video ini silahkan di slide ini silahkan di stop dulu, di pause dulu. Sekalian coba dikerjain dulu berdasarkan catatan dari pembahasan yang soal ke-9. Silahkan. Untuk solusinya ini masih sama kayak yang tadi karena caranya juga sama ya. Ini tadi omega, ini V0, ini omeganya kita boleh tulis di sini. Persamaannya tetap kita masih pakai Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Lalu kita harus menghitung reaktansi induktifnya dulu sama reaktansi kapasitifnya. Karena kita udah tahu nilai meganya di sini 500, maka kita tinggal substitusikan XL sama dengan 500 dikali 0,2 yaitu 100 ohm. Untuk yang reaktansi kapasitif kita punya 1 per omega C sama dengan 1 per 500 kali 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1000 ohm. Untuk delta reaktansinya kita peroleh min 900, nanti bisa disubstitusi di sini. Jadi Z sama dengan akar 60 kuadrat ditambah min 900 kuadrat, ini jadi 810.000 ya. Untuk 60 kuadrat kita punya 3600, maka akar Z atau Z kuadratnya sama dengan 813.600, maka Z nya sama dengan akar 813.600. Ini sama dengan 902,0 ohm. Nanti silahkan dicoba lagi, dipelajari lagi, silahkan dibuat resume. Untuk materi RL ini saya persingkat saja untuk yang paparannya, nanti bisa dikaji ulang untuk persiapan ujian. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Syukur-syukur nontonnya bisa lengkap 30 menit, kalian nggak skip-skip, nggak sambil lalu, bisa benar-benar perhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga harapannya besok hasilnya bisa lebih baik, gitu aja. Oke, sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya, selamat siang semuanya.